Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, nahnu fi rawhin wa raha wa qubulin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanalu biha husnul rafiq wal amanat tariq wal farja min kulli shiddatin wa dhiq bi hurmatin nabi wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati, yang kami muliakan, kepada seluruh pengurus jajaran Masjid Bait Ar-Rahman, mata'ana Allah bituli hayatihim, kita doakan agar senantiasa Allah berikan kepada mereka karunia umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang lancar, urusan yang dipermudah, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat mereka, dan mudah-mudahan Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah setelah umur yang panjang, dan Allah kumpulkan mereka dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat, mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh jamaah yang pada malam hari ini hadir, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah berikan kepada kita karunia umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang lancar, urusan yang dipermudah, istiqamah, sabar dalam menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat, kelak di akhirat mendapat syafaatul uzma dan di surga bareng dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala Habib Abdullah bin Abi al-Haddad fi kitab Risalah Adab Sulukul Murid, wa'lam annahu yanbaghi lil murid alladhi yadrubu shaykhan alla yuhakkima fi nafsihi kulla man yudhkaru bil masyayikhah wa tasrikil muridin hatta ya'rifa ahliyatahu wa yajtami alayhi qalbuhu. Wa kadzalika yanbaghi lisyaykh idza ja'a al murid yatlubu at-tariq ay yasmaha lahu biha min qabli an yakhtabir sidqahu fi talabihi wa shiddati ta'atushihi ila man yadulluhu ala rabbih. Wa hadha kulluhu fi shaykh at-tahkim. وقد شرط على المريد أن يكون معه كالميت بين يدي الغاسل وكالطفل مع أمه، ولا يجري هذا في شيخ التبرك. ومهما كان قصد المريد التبرك دون التحكيم فكلما أكثر من لقاء المشايخ وزيارتهم وتبرك بهم كان أحسن. وإذا لم يجد المريد شيخا فعليه بملازمة الجد والاجتهاد مع كمال صدق في الالتجاء إلى الله والافتقار إليه في أن يقيض له من يرشده، فسوف يجيبه من يجيب المضطر ويسوق إليه من يأخذ بيده من عباده. وقد يحسب بعض المريدين أنه لا شيخ له فتجده يطلب شيخ وله شيخ لم يره يربيه بنظره ويرائيه بعين عنايته وهو لا يشعر، وإن التناسف ما ذهب إلى الشرك، وإلا فالمشايخ المحققون موجودون، ولكن سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه. Setelah kemarin kita membahas pentingnya seorang guru buat kita untuk berkehidupan agar selamat di dunia ini, maka Imam Abdullah bin Al-Haddad menerangkan bahwa ketahuilah sesungguhnya bagi murid untuk mencari seorang guru yang mana itu guru jelas bisa menghukumkan, bisa menjadikan diri kita, dalam diri kita ini segala macam keselamatan dunia akhirat, ya, bisa menghakimi buat kita, bisa memutuskan perkara buat diri kita, yang benar-benar di situ keahliannya, di situ adalah penguasaan guru tersebut dalam membimbing seorang murid, bukan yang mengaku-ngaku sebagai guru, ya. Jadi kita mesti tahu, oh ini orang dia memberikan satu pertimbangan, mereka menghukumi kita, mereka itu mendidik kita benar-benar untuk kebaikan. Yang dia contohkan, tindak tanduknya, kata-katanya itu menampakkan kebaikan buat kita.
Bukan yang bilang saya guru, ayo berguru, tapi dianya sendiri tidak menjalani apa yang dijalani oleh para murid. Dalam artian, apa yang dijalankan murid, seorang murid sejati, yaitu yang menjaga adab-adab, yang menunjukkan sifat-sifat yang dibawa oleh Rasulullah, ya, uswah, menjadi contoh yang baik, nggak sembarangan, ya. Guru-guru yang memang nggak ada manusia yang sempurna kembali, jangan tercari lagi sempurna, nggak ada, akhirnya kita nggak dapat guru. Tapi cari guru yang benar-benar dalam tindak tanduknya ini ingin mencontohkan kepada kita bahwa ada yang mesti dikerjakan sebagai seorang murid, sebagai seorang yang ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari segi minumnya, dari segi berbicaranya, dari segi bercandanya, segi makan, segi duduk, semua dengan adab-adab. Bukan yang ngomong guru ngajar sekarang tapi bahasanya kotor, duduknya nggak tenang, nggak sakin, ya, makannya nggak sembarangan. Walhasil nggak menunjukkan bahwa ini uswah sebagai contoh, ya. Maka ketahuilah bagi murid, kata Imam Abdul Haddad, guru yang sebenarnya adalah bukan yang cuman memutuskan ente mesti begini, tapi juga yang mencontohkan, sampai hati kita benar-benar menyatu dengan guru tersebut, ya. Cocok ini guru, hati kita ini cocok dengan guru tersebut, seorang syekh tersebut. Karena apa? Bukan karena cocok nafsiyah, bukan. Karena cocok, wah saya senang dengan dia karena dia santai, karena dia orangnya bercandaan, karena dia orangnya lembut. Atau saya nggak senang lembut, saya karena cocok sama dia karena dia tegas. Bukan. Cocok ke dalam hati yang kayak gitu namanya nafsiyah, nafsu belaka. Berarti ego kita masih bermain. Tapi yang maksud di hati yang udah menyatu itu adalah karena nur yang tampak dari guru tersebut, karena kebaikan yang selalu ditampakkan oleh guru tersebut. Ini guru ngomong lembut, baik, sopan, yang muda sama yang lebih muda, sopan sama yang lebih tua, menjaga adab, dipakai semua dalam berbicara, bercanda, ngobrol, segala macam apa yang dilakukannya nyampe ke hati kita, nyentuh, masya Allah, indah banget kayak begini, ya. Bahkan kadang tercipta bukan dari seorang guru saja, dari kita pun orang-orang Islam yang menjaga adab yang dibawa Rasulullah akan tampak nur atau sir, ya, yang menjadikan hati orang yang membencinya jadi cinta, menyatu. Apalagi seorang guru. Wa kadzalika la yanbaghi li syekh idza ja'a al-murid yatlubu at-tariq ay yasmaha lahu biha min qabli ay yahtabir sidqahu fi talabih. Ya, jadi tadi wa'lam anna alladhi yatubu syekhan alla yuhaqima fi nafsi kullaman yudhkar bil masyaikh. Kalau kita mau cari guru, jangan kita cari sendiri. Pengenan kita tadi, nafsu kita yang pengen ngomong. Ulaman, oh ini syekh. Ini cari dia nih coba. Wa tasriqu murid hatta ya'rifa ahliyatahu. Kita mesti cari tahu dulu bahwa dia ini memang benar mempunyai sanad yang benar. Tindak tanduknya tadi menyontohkan Rasulullah sebagai contoh. Selalu yang dibawa itu adalah Islam. Maksudnya apa? Ya, emang kita kurang Islam. Kita Islam, tapi kita nggak memakai segala macam yang Islam anjurkan. Berat. Ya. Itulah sunnah-sunnah. Mukanya mesti dihidupkan. Sunnah-sunnah kalau dipakai, orang-orang yang anti-Islam akan mencintai Islam. Kenapa orang-orang yang anti-Islam nggak senang sama Islam? Karena yang dilihat Islamnya nggak benar, Islamnya yang berbuat onar, ya, itu nggak mencontohkan Islam. Kalau kita sebagai Muslim mencontohkan diri kita sebagai seorang Muslim sejati, kehidupan kita dari segi pakaian, berbicara, bergaul, makan, duduk, tidur, bahkan dengan cara Islam, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang tidak jatuh cinta dengan Islam. Kenapa orang bisa nggak senang? Karena itulah banyak aliran-aliran yang tidak baik. Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam tapi perbuatannya jauh dari nilai-nilai Islam, sehingga orang yang anti Islam bilang tuh Islam begitu tuh.
Tuh, begini Islam nih, acak-acakan nih. Tuh, Islam nggak peduli sama dunia. Katanya akhirat aja. Ya, padahal di akhir dijelaskan kemarin dijelas. Wala tansa nasibaka minad dunia. Allah juga bilang, Allah nggak anggap dunia. Dari sejak menciptakan dunia, Allah nggak nganggap dunia. Nggak pernah lagi Allah lihat dunia. Tapi di ayat lain Allah sebutkan, jangan ente lupakan bagianmu terhadap dunia, dari dunia. Maksudnya apa sih? Apa? Jangan kita sebagai muslim totalitas akhirat, enggak, tetap ada bagian dunianya. Kenapa? Karena kita sebagai muslim, bukan muslim saja, sebagai manusia, jadi khalifah di muka bumi untuk memakmurkan dunia, bukan memasukkan hati kita, memasukkan dunia ke dalam hati kita. Ya, jadi yang dilihat oleh mereka itu karena mereka melihat perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam. Kalau kita memakai atribut Islam, bukan cuma atribut saja, atribut luar dalam, atribut pakaian maupun atribut hati dengan Islam, akhlak-akhlakul karimah, nggak ada hasya wa kalla orang-orang yang anti Islam berubah jadi pencinta Islam. Karena tadi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita ingin mencari seorang guru, jangan kita langsung, orang yang bilang ngaku-ngaku dirinya syekh, kita langsung kasih, oke, saya berguru dengan kalian, dengan sampean. Karena kejadian sekarang orang terlalu fanatik dengan guru, akhirnya kita belinger. Kita boleh menghormati guru kita bahkan wajib, bukan boleh, wajib menghormati, ta'addub, beradab, sopan santun terhadap guru kita. Karena beliaulah orang yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau mereka masih di jalan itu, kita nggak boleh berkata apapun. Tapi kalau mereka udah melenceng, manusia, kembali lagi, nggak ada yang sempurna. Mereka tergelincir, mereka kadang jadi berubah. Ketika berubah, nah, kita mesti lihat, yang boleh satu-satunya kita fanatik, yang boleh satu-satunya kita nggak bisa kalahin hati adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna Rasulullah, maksum, terjaga dari segala macam dosa dan kesalahan. Ketika guru saya udah mulai ngeritik Rasulullah, guru saya mulai melenceng dari ajaran Rasulullah. Memang yang nganterin saya ke Rasulullah beliau, tapi kalau udah ngawur jangan dibelain. Kejadian betul nggak sekarang? Mati-matian bela guru, bela organisasi, padahal jelas-jelas salah. Ya, kalau kita nggak begitu, kita aja kalau salah minta ditegur. Kalau sejatinya orang yang benar-benar gentle, jantan, ya begitu. Kalau tergelincir ya minta maaf, saya salah. Bahkan minta teguran. Kalau saya salah tuh jangan diem ya, tegur saya. Ngomong sama muridnya, kalau ada salah kata, ingetin aneh. Ya, gitu. Aneh punya guru begitu soalnya. Jangankan mereka saya, guru saya selalu pesan kayak begitu. Kalau saya salah, tegur. Ya, kenapa? Ingat, yang boleh kita fanatik cuma dengan Rasulullah SAW. Guru kita bisa nyanceng, tapi selama guru kita lurus, tidak melenceng dari ajaran Rasulullah, jangan kita sok-sokan. Ya, jadi ada dua macam nanti. Ada yang terlalu fanatik sama guru sampai gurunya cemplung ke sumur, dia ikut nyemplung. Udah kebablasan, fanatik, buta, sama organisasinya fanatik, buta. Ada juga yang gurunya lurus, nggak cocok, seenaknya dia, kagak, ada nggak cocok sama dia. Ya. Padahal awalnya yang bimbing guru kita udah bisa ngerti karena ilmu Islam luas. Ya. Ilmu bukan ilmu Islam, ilmu itu luas. Sealim-alimnya orang kita, sealim-alimnya ulama, jauh masih
nggak bisa dari segi ilmu mendapatkan setengah aja dari ilmu, belum bisa. Karena ilmu itu sangat luas. Maka dari itu kita udah ngerti baru sedikit ilmu, karena keluasannya mungkin kita lebih dalam semangat atau dalam segi sarana, merasa saya nggak cocok sama guru udah nggak ada, aneh sih udah jalan sendiri aja, naik kebablasan. Ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah berpegang teguh kepada guru yang menyampaikan kita selama guru tersebut masih di jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah gurunya udah mulai ngelenceng, pendapat-pendapatnya mulai ngawur, apalagi sudah mendiskreditkan hal-hal yang mestinya diagungkan, mendiskreditkan sesuatu yang mestinya diagungkan, Rasulullah, hal yang bergantung dengan Rasulullah, ataupun yang semuanya menyangkut Rasulullah didiskreditkan. Wah, ini fatal. Kalau salahnya mungkin dari segi fikih, dari segi menjabarkan masalah tentang arti makna hadis, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau hal-hal yang fatal, yang kadang bahkan menyangkut iman, Rasulullah nggak maksum, Rasulullah nggak dijamin yang seperti itu, kita masih fanatik sama yang begini, ya problem, nggak boleh, ya. Jadi tetap kita mesti tengah-tengah. Ketika mereka masih lurus, mereka kita ikutin. Hati lagi mereka bilang kita disuruh jalan, nggak usah pakai sendal dari sini ke Surabaya atau ke Madura, jalanin, ya. Karena cerita-cerita begitu banyak. Cerita-cerita orang-orang terdahulu yang nurut sama gurunya, walaupun hal-hal yang sepele. Jangan pesan gurunya, jangan ente jalan dari sini sampai Madura balik lagi pakai kendaraan, jalan kaki, dijalanin. Dan subhanallah, mereka-mereka yang menjalankan tersebut menjadi orang-orang besar di kemudian hari, dan mereka mengakui bahwa kebesarannya itu bukan karena saya baca kitab banyak, enggak, karena saya nurut sama guru saya, ya. Jadi tengah-tengah, guru nurut dengan guru, karena guru yang menyampaikan kita kepada Allah, menyampaikan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang selalu menghakimi kita, selalu mereka yang memutuskan perkara buat kita. Ente, kalau buat ente jangan tinggalin puasa Arafah, tolong sunnah-sunnah yang ada di kemarin yang udah berlalu, misalkan sunnah-sunnah yang udah mulai udah hilang, seperti takbir setelah sholat, ya, takbir, ya, yang setelah sholat itu sampai ayam tasyrik hari ketiga waktu asar, di masjid-masjid kadang sudah hilang, sudah nggak dibaca, padahal sunnah, ya, takbirnya itu sunnah, ya, takbir setelah Idul Adha mulai dari subuh hari Arafah sampai hari ketiga ayam tasyrik waktu asar, setiap sholat berjamaah ba'da salam takbir dulu. Nah ini kadang sudah hilang. Nah mereka orang-orang guru-guru itu selalu memutuskan perkara buat kita, selalu menghakimi kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan sampai hati kita menyatu terhadap guru kita. Begitu juga sebagai seorang guru, ya, biasanya mereka itu nggak langsung terima ente aja. Kita datang kepada guru, nggak terus orang guru itu langsung oke, Anda terima ente sebagai jadi murid. Kayak sekarang, tinggal ente pendaftaran, bayar jadi murid. Tapi kebanyakan dan yang lebih sering, yaitu seorang guru itu lebih kebanyakan mencoba gurunya dulu, ngetes, ya. Dulu ada cerita Imam Habib Ali bin Abdurrahman, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ingin berguru sama Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas, ya, orang Hadramut di hati Yaman sana. Nah itu beliau Habib Ali
Habib Ali ini pengarang kitab Simtud Duror yang maulidnya dibaca di seluruh dunia sampai sekarang. Nah, beliau ketika belum masih pengen belajar mencari guru, cari guru nggak gampang karena dicoba dulu. Nah, kebanyakan guru yang sejati mencoba dulu. Sebagaimana sih, sekuat mana dia, seserius apa dia mau pengen menjadi sebagai seorang murid. Dicoba Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di depan pintu rumahnya. Orang datang dibolehin masuk, kecuali Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ya, dicoba tuh sampai berapa lama ente mau kuat. Ya. Jadi seorang syekh sejati, seorang guru sejati, kebanyakan mereka mencoba dulu calon muridnya dengan cobaan-cobaan. Kalau mungkin di santri sekarang ente mau jadi murid aneh, boleh. Ente yang penting sekarang ibadah nggak kurang, sholat wajib, tolong rumah aneh jangan kurang airnya. Dicoba itu. Jadi dia jangan salah, enak aja dia. Kita karena pakai emosi, kesel. Anak gue belajar disuruhnya ngarit, anak gue suruhnya ngaji, baca kitab. Nyampe sono ternyata ngadunya apa? Disuruh ngarit sawah sama gurunya. Wah enggak. Nah kalau kita nggak paham salah artian. Kenapa? Memang begitu. Seorang guru nerima murid nggak sembarangan. Dicoba dulu. Nah, cobain begitu. Disuruh ngarit, disuruh bersihin rumah, disuruh ngangon kerbau, disuruh jadi pembantu deh. Ngaji jangan tinggalin ya. Sholat ibadah jangan tinggalin. Tapi ntar habis ngaji, orang pada ngaji itu jangan di sini, itu cuciin karpet. Mestinya kalau yang begitu senang. Alhamdulillah, ada punya anak disuruhnya ngarit, nggak disuruh ngaji. Emang sih kayaknya salah ya. Orang kita pengen nih, kalau kita kan enggak. Kita kayak anak-anak sekolah, yang penting belajar ya udah aman. Bahkan kalau disentil sekarang marah. Bahkan sekarang dijewer ngamuk, lapor. Kenapa? Ya itu dunia. Kalau akhirat, mereka itu mencoba muridnya bener gak pengen menjadi sebagai seorang apa sih maknanya, apa sih manfaatnya, apa hikmahnya. Dicoba kita bersihin karpet nggak ngaji-ngaji, kita ngarit di sawah ngapain, jagain masjid jadi merbot ngaji nggak dapet, apa manfaatnya, hikmahnya apa ngomong begitu sih? Apa hikmahnya? Menjadikan diri kita orang yang berhati lembut, ya, mempunyai hati yang rendah, hilanglah kesombongan. Kenapa? Manusia itu bisa hancur kesombongannya kalau mengerjakan perbuatan yang hina, ya, perbuatan yang rendah, bersihin got di pondok, masjid dingaritin, ya, karpet dicuci, rumah gurunya dibersihin. Hina, buat apa? Menjatuhkan kita punya kesombongan. Tuh hikmahnya. Yang ngaji-ngaji, enak ngaji, sombongnya makin tinggi. Aneh ngerti nih sekarang. Ya, Pak guru aneh bisa ngedebat sekarang. Kenapa? Sombongannya terus kagak dimatikan, tidak dihentikan. Ngaji, yo ngaji, oke, tambah ngerti, debat sama gurunya. Mulai ngelawan. Kenapa? Ada punya dalil. Nah, dalam hadis begitu. Wah, bukan begitu. Berguru yang sejati, sebagai murid sejati nggak begitu. Tapi makin jatuh. Ya, ketemu gurunya itu nggak bisa yang malah nongak, malah ngerti. Udah alim. Wah, alimnya lebih alim daripada gurunya. Tapi mereka karena sudah mempunyai rendah hati, dan rendah hati adalah tawadhu. Dan ini adalah akhlak yang paling tinggi yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah datang bukan dengan tinggi hati, ana adalah pemimpin, ana adalah manusia yang paling, enggak. Rasulullah dengan tawadhu,
dengan rendah hati bawa Islam, sehingga bisa Allah naikkan derajatnya dari paling tinggi. Nah, begitu juga kita digituin supaya menjadi orang yang tawadhu, jangan orang yang menjadi yang kibir, takabur. Ya, tawadhu, rendah hati. Kita manusia alim tapi nggak bisa, aneh nggak nyampe, aneh bisa alim. Yang tadinya salah, ya Allah, kita kurang perhatian sama dia ya. Kita terlalu peduli sama yang kayak begini. Ternyata dia, Masya Allah, akhirnya insaf dengan sebab rendah hati dari kita. Itulah hikmah kalau kita siap dicoba sama guru untuk melakukan hinaan perkara-perkara yang hina yang dicoba oleh guru kita, sehingga kita menjadi punya watak rendah hati, sehingga kalau udah punya rendah hati selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya di sisinya. Kemudian wahada kulluhu fi syekh tahkim. Nah, kalau yang kayak begitu itu adalah guru yang dibilangnya syekh tahkim. Ya, jadi guru itu macam-macam. Ada guru yang mendidik kamu, mendidik kita. Ya. Siapa mereka? Mereka yang selalu memutuskan perkara buat kita. Ente jangan tinggalin duha ya. Ente mesti ini. Tolong kerjakan yang aneh kerjain. Tolong ente dipesenin terus kita untuk mengerjakan segala macam. Bukan itu aja, perkara masalah hidup kita juga kita serahin kepada dia. Guru, aneh mau nikah. Berapa banyak murid kayak begitu sama gurunya? Tolong aneh punya jodoh dari orang tua. Ini 3 atau 5. Guru yang nantepin, antep saja sama guru. Udah, aneh cocok yang ini nggak usah dilihat lagi mukanya cantik atau siapa, masukin kantong, yang 4 simpan tempat lain. Ini yang kata guru saya. Atau mau beli rumah, ya. Ini rumahnya di mana guru? Aneh punya uangnya, oh udah dekat rumah aneh aja tuh, beli rumah aneh. Walaupun seolah-olah kayaknya kok nguntungin dia ya. Nah, jadi syekh tahkim itu yang segala macam urusan-urusan kita mereka yang ambil alih. Kenapa? Karena mereka itu Allah kasih kelebihan, padahal walaupun kelihatannya menguntungkan dia, tapi Allah kasih kelebihan mereka itu unggul dalam memberikan keputusan. Nah, itu namanya syekh tahkim. Nah, wa hadza kulluhu fi syekh tahkim. Tadi yang kita cari yang kayak begitu yang syekh tahkim. Wa qad syaratu 'alal murid ay yakuna ma'hu kal mayyit. Kayak mayit kalau sama syekh tahkim. Kata gurunya yang ini, istrinya yang ini ya, Allah, padahal agak kurus, agak hitam, rambutnya keriting. Enggak apa-apa. Kayak mayit kita. Dianjurkan kalau orang kepada syekh tahkim yang memutuskan perkara buat kita kebanyakan syekh tahkim kita orang tua. Ya kan? Padahal Rasulullah SAW itu boleh ngasih contoh. Ketika Rasulullah jadi guru, muallim, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, udah bukan orang tua yang mutusin. Kata Rasulullah, gimana? Tuh. Itu contoh dari Rasulullah. Nah kita enggak, kadang kita masih, karena kita jarang berterikatan. Kalau orang-orang Jawa atau yang biasa hidup di pondok-pondokan, mereka nggak bakal bingung ya kalau ada satu guru yang lebih daripada orang tuanya, karena kita yang jauh dari agama selalu orang tua yang jadi syekh tahkim, menghukumi kita segala macam segala macam perkara yang putusin orang tua kita. Tapi bagi orang yang udah berguru, yang udah mondok, nyari sanad benar-benar dapat guru, apa kata gurunya? Udah bukan kata orang tua, minta orang tuanya cuma pendapat, tapi yang mutusin gurunya. Nah, itu semua untuk guru tahkim. Nah, kalau kayak mayit, ketika orang yang dimandiin mayit, dibelokin ke sini, ayo, ya, dipencet perutnya, ya keluar. Pokoknya diam aja udah. Ketika kayak orang mayit, kayak sebagai seumpama mayit depan orang yang mandiin. Atau kayak anak kecil sama ibunya. Gimana anak kecil kan gimana ibunya udah. Walaya jadi hadza fi syekh tabarruk. Tapi beda sama guru
yang kita ambil berkah. Ada lagi nanti guru yang kita ambil berkahnya. Wa ma makana qasdul murid at-tabarruk duna tahqiq fa kullama aktsara min nigail masyayikh wa ziyaratihim at-tabarruk bihim kana ahsan. Kalau kita cari guru yang ambil berkah, nah di sini kalau kita belum ngerti ambil tabarruk, belajar lagi nanti. Tabarruk itu adalah mengambil keberkahan dari orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang ahli berkah. Nah, kita mau ngambil keberkahan dari dia. Nah, itu jangan kita nurut seperti kayak guru tahkim, enggak. Tapi yang lebih baik kita sering bertemu dan sering menziarahi orang yang kita ambil berkahnya. Ada seorang kiai udah tua. Nah, yang begini nih kita tabarruk, ambil berkahnya, bantuin dia. Oh, ini kiai kurang kalau sarananya, buat kalau ke rumah sakit mungkin check up kurang, aneh siapin deh. Kapan ya Syekh? Kalau check up tuh kapan? Hari apa aja? Hari Sabtu sama hari Senin. Ya khair, mobil aneh Sabtu Senin, aneh kasih buat ente. Ya. Atau mungkin udah Syekh ada seorang guru ngaji aja. Nah, kita ambil berkah nih Abai. Ah, ini ambil berkahnya deh. Ya Syekh, udah ente ngaji deh. Nanti masalah empang, masalah bisnis, aneh yang urusin, aneh yang pasarin deh. Ya, ente punya kerjaan, jadi nggak ente punya kerjaan ngaji aja. Ya, jadi aneh yang bantuin ente dalam segi dunianya, dalam segi materi. Tuh, ya. Tapi tetap kita menghormati dia sebagai seorang guru. Kenapa? Kita ngambil berkahnya, tabarruk. Nah, mereka orang-orang alim, orang-orang soleh, wali kekasihnya Allah, nggak cuma syekh tahkim, gurunya banyak, bukan 1 2, ratusan. Maka dari situ ada juga guru tahkim, ada guru tabarruk yang mereka ambil berkah rutin. Kitabnya kitab kecil, ya, tapi ambil berkah dari ini guru. Setiap minggu datang, setiap 2 hari sekali ada pengajiannya, ada mau datang. Ada yang nggak pakai kitab, ngomong, setiap mau idhah, setiap ceramahnya itu aja. Tetap yang datang ratusan ribu, tetap yang datang berbondong-bondong. Kenapa? Tuh guru tabarruk, syekh tabarruk, guru yang buat ngambil berkah. Ada di Hadramut, ya, gurunya para guru, dibilang itu guru tabarruk. Jadi buat tahkim enggak, buat menghakimi menghukumi, memutuskan suatu perkara, bukan dia. Tapi kalau dia muncul di satu acara, orang ratusan ribu dengerin dia. Ya. Terus apa? Pengen mengabulkan hajatnya. Apa keinginan ini Habib? Apa ini keinginan ini Syekh, ini Kiai? Saya turutin. Oh, sekarang beliau mau jalan keluar kota. Ayo. Tuh. Masalahnya bukan kita yang menyasar berat. Orang berbondong-bondong mengajukan kendaraannya buat dia. Bib, pakai yang aneh aja. Kiai, pakai mobil aneh aja. Jangan mobil dia. Wah, sekarang udah mobil dia. Ya udah deh, Bib. Pokoknya nanti perjalanan antum yang keberapa jangan sampai nggak dipakai. Tuh. Saking mereka ingin mendapatkan keberkahan dari orang tersebut. Nah, tadi kalau kita ingin semuanya hidup kita rapi, bukan buat syekh tabarruk, tapi buat syekh yang benar-benar membimbing kita, memutuskan perkara buat kita. Kalau buat tabarruk, yang lebih baik kita datengin, kita seringin bisa gabulkan hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya, tuntaskan segala macam hajatnya, itu lebih baik. Nah, wa idza lam yajidil murid syekhan fa alayhi bi muwazamatil jidd wal ijtihad ma kamal sidqi fi iltija ila Allah wal iftiqar ilaihi fi ay yuqayyid lahum may yurshidu. Kayak kita sekarang gimana nih kalau udah enggak bisa ketemu seorang guru sejati, ya jangankan guru tabarruk, guru tahkim aja ada nggak punya. Nah, kita disuruh untuk lazimin deh untuk
bersungguh-sungguh pakai yang kita dapetin dari ilmu-ilmu yang ala dengar doang. Benar-benar sungguh-sungguh deh dengan kejujuran minta sama Allah, ya Allah kita ini perlu terhadap seorang guru yang mana mereka bisa menggerakkan kita untuk membimbing kita. Karena kita untuk gerak sendiri berat, mesti ada seorang yang ngacu kita. Kita sekarang udah tua, ya udah deh kita pokoknya minta terus sama Allah dan juga sambilan bersungguh-sungguh kasih sesuatu yang nyata yang tampak gitu. Menunjukkan kita benar-benar datang ke masjid, datengin majelis-majelis taklim, benar-benar menyeleksi benar-benar pengen dapat guru. Oh ini guru, datengin fulan. Wah, datang cari lagi majelis taklim. Hadirin tempat-tempat mulia yang dimuliain oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ intinya syiar Allah Subhanahu wa taala digaungkan. Tunjukin itu semua. Fasawfa yujibuhu, maka nanti bakal Allah jawab seperti Allah menjawab orang-orang yang sangat kepaksa. Ya. Wa yasuqu ilaihi man ya'khudhu bi yadihi min ibadi, dan Allah akan menggiring kita kepada orang-orang yang bisa kepada hamba-hamba Allah yang biasa membimbing hamba yang lainnya. Jadi benar-benar kita sekarang gimana nih, ya udah tampakin kepada Allah bahwa kita benar-benar ingin mendapat seorang murid sebagai seorang murid. Latih diri kita, latih hawa nafsu kita yang tadinya amarah berat buat sholat, jamaah terus. Yang sunnah nggak tinggal, pokoknya mau kerjain. Tapi belum ada guru yang bimbing, ya Allah berikan, minta sama Allah. Nah nanti insya Allah akan jawab dan Allah akan pilih hambanya yang tepat buat kita sehingga kita meninggal benar-benar bisa masih mempunyai guru. Karena kemarin kita udah bahas mempunyai guru penting, karena agama itu adalah sanad. Kita nanti mau nyantol sama siapa? Ya, kita di dunia aja udah dikasih sama Allah gambaran. Ente mau selamat, nopang sama orang lain. Ente mau selamat, ya deketin tuh si RW. RW mau selamat, mesti masuk tuh jadi anggotanya lurah. Atau ya, lurah mau masuk, camat. Begitu terus. Kita mau kerja, ada orang dalam lebih enak. Kalau enggak, waduh berat. Siapa yang bisa jamin aneh? Begitu juga nanti di sorga, di akhirat, kalau kita nggak punya orang yang bisa kita jadikan topangan, jadikan kita sebagai sebuah sandaran, bisa bahaya. Maka dari itu di dunia hendaknya kita mencari guru yang bisa membimbing kita dan bisa menjadikan dia sandaran buat kita nanti di sorganya Allah, di akhirat, di mana hari-hari itu orang udah nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali orang-orang yang selamat dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Waktu bangkit jiwaku, kau